Untuk semua kebaikan Tuhan, amin. Kita bersyukur kita masih sehat. Adik-adik siap untuk berdoa dan mengucap syukur? Semuanya yang di rumah tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Kita syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami boleh datang kembali Tuhan untuk beribadah, untuk memuji, menyembah nama-Mu. Tuhan, hati kami Tuhan, terima berkat-Mu dan lebih lagi Tuhan. Hati kami menjadi anak-anak yang siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan, yang siap menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, adik-adik yang bersuka cita katakan, amin. Oke, adik bisa memuji Tuhan semuanya? Siap. Semuanya yang di rumah udah pada pakaian rapi, semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Yesus. Kita mengangkat satu lagu ya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Semuanya pakai gerakan di rumah biar lebih semangat lagi, amin. Hati senyumnya cepat-cepat ya. Sama-sama hari ini. Hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari
bisa kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, amin. Kita mulai pujian yang kedua. Tepuk tangan dulu. Pertama ya. Siap-siap Bapak.
selalu baik. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau setia dalam hidup kami. Kau memberikan hati kami Tuhan, memberikan suara kami untuk Engkau saat ini ya Tuhan. Ini kami Tuhan di hadapan. Kau setia.
mengucap syukur untuk semua hadirat dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih juga Roh Kudus sudah hadir dalam setiap kami saat ini Tuhan. Siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu, siapkan hati kami, telinga kami Tuhan untuk mendengar semua firman yang menjadi berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Shalom teman-teman, sebelum teman-teman semua kasih persembahan, kita mau dengar sedikit sharing dulu tentang persembahan janda yang miskin ya teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman udah tahu tentang cerita ini, tapi aku mau remind lagi ke kita, ke teman-teman semua tentang apa sih yang luar biasa dari janda miskin ini dan apa yang bisa kita pelajari dari dia. Oke, sebelumnya teman-teman boleh buka Alkitab kalian dari rumah masing-masing, dan kita akan buka dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Aku akan bantu bacain untuk teman-teman semua. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Luar biasa sekali ya teman-teman. Tuhan Yesus bilang kalau dia memberi dari semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah jadi teman-teman, pada suatu hari Yesus itu lagi ada di dalam gereja dan dia itu memperhatikan orang-orang saat mereka memberikan persembahan gitu ke dalam kantong persembahan. Nah, banyak di situ saat itu orang-orang kaya yang mungkin kasih uangnya banyak-banyak banget gitu teman-teman. Dan sedangkan datanglah si janda ini, tiba-tiba dia masukkan 2 peser, yaitu dibilang 1 duit. Dan kalau mungkin orang zaman dulu itu tuh uangnya kecil banget, istilahnya nggak ada artinya lah dibanding orang-orang yang lain. Tapi kenapa Tuhan Yesus fokus banget sama si janda miskin ini? Karena teman-teman dia memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya. Sekali lagi dibilang orang-orang yang lain itu sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Dan dibilang dari itu seluruh nafkahnya teman-teman. Luar biasa banget ya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin kita udah tahu gitu pentingnya memberikan persembahan untuk Tuhan, dan benar kalau saat kita memberi, Tuhan juga bilang kalau Tuhan yang akan membalas dan menggantikannya berlipat kali ganda teman-teman. Tapi di sini aku mau ingetin lagi untuk kita semua teman-teman, kalau saat kita memberi persembahan, kita tuh harus punya tujuan yang benar dan juga fokus yang benar. Karena jangan sampai kita cuma memberi cuma untuk karena kita mau mendapat, tapi kita harus belajar bahwa kita memberi bukan untuk mendapatkan, tapi karena kita memberi karena sudah mendapatkan teman-teman. Amin ya teman-teman. Apa sih yang kita dapat? Tuhan udah kasih kita banyak banget teman-teman. Tuhan udah kasih kita berkat, Tuhan udah kasih kita penyertaannya, Tuhan bahkan udah kasih anaknya yang tunggal teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, kita memberi bukan untuk mendapatkan itu semua, tapi karena kita sudah mendapatkan itu semua, kita memberi. Nah, poin yang kedua adalah Tuhan melihat hati. Sama seperti janda yang tadi teman-teman. Mungkin janda yang tadi sebenarnya bisa jadi minder gitu ya dibanding orang-orang yang lain kasih banyak duit. Tapi dia cuma kasih 2 peser. Tapi apa teman-teman? Tuhan nggak merendahkan apa yang dia kasih. Tuhan nggak meninggikan apa yang orang-orang kaya itu kasih dibanding janda itu. Tapi Tuhan malah menjadikan dia contoh untuk kita semua. Kenapa teman-teman? Karena Tuhan melihat hati. Tuhan bukan melihat jumlah yang dia kasih, tapi Tuhan melihat hatinya janda miskin ini mau memberi dari semua kekurangannya, dari apa yang dia punya. Gini ibaratnya teman-teman, misalnya ada banyak orang punya 1 juta, lalu dia kasih 100.000 atau 200.000, dia masih punya berapa? Dia masih punya 800.000. Tapi janda miskin ini, semisal dia punya cuman 100.000, nah dia berikan 100.000-nya itu semua, jadi sisa berapa? Sisa 0 teman-teman. Dia berikan semuanya, tapi dia berikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, hati yang gembira, dan yang pastinya dia memberikan itu semua untuk Tuhan. Nah jadi teman-teman jangan minder kalau teman-teman lihat teman-temannya kalian kayak, ih mereka kasih banyak banget, aku cuma ada segini. Kalian jangan minder, kenapa? Karena
Tuhan nggak kayak mungkin manusia bisa melihat apa yang kelihatan gitu. Manusia yang ngeliatnya, dia cuma kasih segitu. Tapi Tuhan melihat hati, bukan melihat nominal. Lalu yang terakhir adalah memberikan yang terbaik. Nah, maksudnya memberikan yang terbaik apa? Aku misalin gini. Misalnya ada 2 case ya. Case yang A itu misalnya aku ada makanan nih. Aku makan, terus aku kenyang. Aku send untuk adik-adik semua nih, kalian mau nggak nih makanan sisaku? Tapi case yang kedua B, aku mau makan, tapi aku udah bagi dulu setengah untuk aku, setengah untuk kalian. Kalian prefer yang mana? Pasti yang kedua kan, case yang kedua. Kenapa? Nah, sama seperti Tuhan. Jangan sampai kita punya uang, kita udah jajanin, baru sisa segini. Ya udah ini untuk Tuhan deh. Jangan sampai begitu teman-teman. Tapi kita harus belajar untuk memisahkan yang mana yang untuk Tuhan, yang mana yang untuk kebutuhan kita sehari-hari atau enggak untuk jajan kita. Jangan sampai kita jajan, sisa 1.000, ya udahlah ini untuk Tuhan aja lah sisa 1.000-nya. Jangan gitu teman-teman. Apalagi saat kita, maksudnya untuk sekarang kadang kan orang tua kasih kita uang. Nah jangan sampai uang persembahan itu bahkan kita jajanin sendiri. Jadi teman-teman kita harus belajar untuk memberikan yang terbaik sama Tuhan. Memberikan dari apa yang kita punya, memberikan dengan hati yang tulus, dan juga yang pastinya yang terbaik dari semua yang kita miliki. Itu aja teman-teman, dan jangan lupa untuk memberikan dengan sukacita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Happy New Year 2022. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberikan judul Perlindungan Allah. Dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Sebelumnya mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami di tahun yang baru ini Tuhan. Kami boleh beribadah kembali lewat YouTube Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa, biar kami mengerti, biar kami dipersiapkan Tuhan menghadapi tahun yang baru ini Tuhan. Kami boleh dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan, sehingga kami siap menghadapi tahun yang baru ini Tuhan dengan penuh kemenangan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman kita hari ini berasal dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Judulnya Perlindungan Allah. Oke, kita baca sama-sama ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang kita
mau belajar tentang firman Tuhan tadi. Kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 ini? Yang pertama adalah siapakah orang yang mendapatkan janji perlindungan dari Tuhan ya adik-adik ya. Jadi ada 3 ciri-ciri orang yang mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Yang pertama yaitu orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang menaruh perlindungannya, menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kita bisa lihat di Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Wow, luar biasa ya. Adik-adik bisa lihat nih di gambar ini ceritanya tentang Yakub ya. Yakub itu dalam perjalanan menuju rumah pamannya karena dia lari ya dari Esau. Dia takut ya dikejar, takut karena dia sudah menipu abangnya Esau. Akhirnya dia lari ke tempat pamannya Laban. Nah, di Betel dalam perjalanan itu dia bermimpi dan dia melihat ada begitu banyak malaikat ya. Jadi di sini menunjukkan bagaimana dia tertidur atau dia berlindung di dalam naungan, di dalam hadirat Tuhan. Naungan yang maha kuasa ada di tempat itu, meliputinya ya adik-adik. Jadi waktu kita duduk, kita bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dalam hadirat Tuhan, kita selalu berada di dalam hadirat Tuhan, kapan apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, maka Tuhan akan melindungi kita ya adik-adik ya. Lalu yang kedua, apakah Kak Tio yang bisa kita pelajari? Siapakah orang yang mendapatkan janji perlindungan dari Tuhan? Nah, yang kedua adalah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kita bisa lihat di Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah adik-adik kita bisa lihat ya di gambar ini. Jadi kita pasti akan, selama hidup kita akan banyak tantangan, ujian, cobaan dalam kehidupan ya. Tapi waktu kita melekatkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu melindungi kita. Dia akan meluputkan kita dari semua hal yang hendak mengancam hidup kita ya. Seperti ini ya, dia dilempari batu tapi Tuhan yang jagain ya. Tuhan yang menjadi perisainya ya adik-adik ya. Nah, Tuhan yang membentengi, luar biasa ya adik-adik ya, waktu kita mengenal namanya ya. Oke, berikutnya orang yang seperti apa Kak Tio yang akan mendapatkan janji perlindungan dari Tuhan? Yang ketiga adalah orang yang berseru kepada Tuhan. Kita bisa lihat di Mazmur 91 ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah adik-adik, nggak masalah ya, nggak salah kalau kita tuh waktu adik-adik mengalami masalah, adik-adik doa aja, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong aku nggak tahu harus bagaimana, Tuhan Yesus tolong aku. Karena waktu kita menjaga hubungan intim kita sama Tuhan, kita mengenal Dia dan Dia mengenal kita, tidak masalah kita berseru kepadanya. Justru waktu kita berseru kepadanya itu menandakan bahwa kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Itu menandakan bahwa kita mengandalkan Dia, bahwa kita membutuhkan Dia untuk menolong kita. Dan Tuhan sangat senang ya pada orang-orang yang mengandalkan Dia. Itu menunjukkan kerendahan hati kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan manusia, tidak mengandalkan yang lain, tapi kita mengandalkan Tuhan. Kita berlari kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita tunjukkan bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan ya adik-adik ya. Nah, jadi itu tadi ya ciri-cirinya adik-adik dari orang yang mendapatkan janji perlindungan Tuhan. Yang pertama adalah orang yang berlindung kepada Tuhan, yang kedua orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, lalu orang yang berseru kepada Tuhan. Nah, janji Tuhan itu seperti apakah?
Seperti apa ya adik-adik ya? Nah, kita bisa lihat ya, yang pertama adalah melepaskan. Ayat yang ketiga dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nah adik-adik ya, ini kita bisa lihat nih, ini ada burung nih, ada sangkar ya, ada yang hendak ditutup nih, bisa nangkap dia, tapi ditolong nih. Nah dia ditolong. Nah seperti itulah kita, begitu banyak jerat dalam kehidupan ini yang dipasang iblis yang hendak menangkap kita ya, mungkin lewat orang-orang yang tidak suka sama kita, mungkin lewat masalah-masalah, atau mungkin lewat godaan-godaan ya, media sosial atau apapun itu ya. Nah, yang hendak membawa kita ke dalam dosa ya. Nah, tapi kalau janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kelepasan kepada kita. Tuhan akan melepaskan kita juga dari penyakit sampar yang busuk ya. Di sini kita bisa lihat ya, penyakitnya mengerikan ya, tapi Tuhan berjanji dia akan melepaskan kita. Oke adik-adik ya. Lalu berikutnya, janji Tuhan itu seperti apa? Yang berikutnya adalah dia berjanji untuk menudungi atau menjadi perisai. Kita bisa lihat di ayat 4 dikatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ya. Nah, kepak sayap burung ini ya, tapi ini sebagai simbol dari kepak sayap Tuhan yang menudungi dan melindungi kita. Ya, juga kalau adik-adik pernah dengar lagu ya, di balik kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Nah itu ya adik-adik ya, itu salah satu lagu kesukaan Kak Tio ya. Jadi karena itu yang membuat kita jadi berani, jadi kuat gitu di balik segala ketakutan kita. Kita percaya ada perlindungan dari Tuhan yang menjagai kita, yang membuat kita mampu melakukan hal-hal bahkan yang di luar kemampuan kita, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat, karena ada Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menjagai dan menudungi kita dengan kepak sayapnya. Amin. Nah ini dia juga seperti ini, di gambar ini ya, pagar Tuhan itu seperti perisai, seperti pagar tembok. Jadi waktu ada serangan-serangan, perisai itu Tuhan sebagai perisai yang melindungi kita ya adik-adik ya. Lalu berikutnya, seperti apa janji Tuhan? Menghilangkan ketakutan atau memberikan keberanian. Kita bisa lihat di ayat 5-6 dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah adik-adik ya, jadi janji Tuhan dia akan menghilangkan kita dari ketakutan ya. Mengerikan sekali ya adik-adik yang berjalan di tengah malam yang begitu gelap. Kita nggak bisa lihat apa-apa, kita nggak bisa tahu apa yang ada di sekeliling kita ya. Tapi waktu kita tahu ada Tuhan yang memegang tangan kita, Tuhan yang menjagai langkah kita, itu memberikan kita keberanian ya, menghilangkan semua ketakutan kita. Amin adik-adik. Nah berikutnya apa janji Tuhan? Meluputkan. Ya Tuhan berjanji untuk meluputkan kita. Kita bisa lihat di ayat 7 dan ayat 14. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya adik-adik ya, seperti ini ya di gambar ini. Dia menang ya, mengalahkan begitu banyak musuh. Ya. Jadi kita percaya di dalam Tuhan, walaupun begitu banyak orang yang dikalahkan, tapi kita akan terus menang berdiri di dalam Dia. Amin adik-adik. Nah berikutnya, janji Tuhan adalah kita akan menonton pembalasannya. Kita bisa lihat nih, tentara ini menonton orang-orang yang lagi perang ya. Jadi ayat 8 dikatakan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi ada pembalasan Tuhan terhadap orang-orang fasik, orang-orang jahat, terhadap iblis ya, terhadap setan-setan, nah terhadap roh-roh jahat, dan kita hanya akan menontonnya ya, karena kita lebih dari pemenang ya adik-adik ya. Tuhan yang berperang bagi kita. Amin. Nah berikutnya, menjaga.
Kita bisa lihat di ayat 10-11, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, jadi Tuhan menjagai kita, Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk berjaga-jaga atas hidup kita. Amin. Adik-adik ya, terus janji Tuhan berikutnya apalagi Kak Tio? Menatang ya. Di ayat 12 dikatakan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan jatuh, jangan terantuk kepada batu ya. Jadi seperti ini ya, terantuk kepada batu kan bisa bikin tersandung ya. Banyak batu-batu dalam kehidupan ya. Banyak hal yang mungkin bisa membuat kita tersandung waktu kita melakukan banyak hal dalam keputusan-keputusan yang kita ambil ya. Tapi waktu Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menatang kita ya, menatang itu berarti memegang kita ya, kanan kiri. Jadi kita nggak bakalan bisa jatuh karena kita dipegangin gitu loh, kanan kiri tuh gitu adik-adik ya. Seperti kayak kalau kita punya adik kecil ditatah ya, ditatah sama papa mama, nah nggak akan mungkin jatuh kan, walaupun ada batu di depan dia kesenggol batu, karena dia nggak akan jatuh karena tangan kanan kirinya tuh dipegangin gitu. Nah seperti itu kita adik-adik ya. Nah berikutnya janji Tuhan kita akan menginjak. Kita bisa lihat di ayat 13 dikatakan, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga ya. Ini anak-anak singa ya, banyak ya, singa-singa itu ular, kita akan injak. Ada otoritas dari Tuhan, ada otoritas untuk mengalahkan semua roh-roh kegelapan dalam nama Yesus. Amin ya. Jadi akhirnya kita diberikan otoritas ya. Kita adalah para pemenang. Jadi jangan lagi ada ketakutan karena kita punya otoritas dari Tuhan. Amin adik-adik. Nah, oke, berikutnya Tuhan berjanji dia akan menjawab, menyertai dan memuliakan kita. Kita bisa lihat di ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Ya adik-adik ya, jadi Tuhan berjanji dia akan menjawab kita waktu kita berseru ya, dia selalu menyertai kita dalam kesesakan, dia tidak meninggalkan kita, dia berjaga-jaga atas hidup kita, dia meluputkan kita dari banyak hal yang mungkin yang hendak menjerat, yang hendak menjatuhkan kita, menghancurkan dia membuat kita terluput adik-adik. Luar biasa adik-adik ya, dan dia akan memuliakan kita. Wow, keren sekali ini. Oke, berikutnya yang terakhir apa Kak Tio? Janji Tuhan adalah memberikan panjang umur dan keselamatan. Kita bisa lihat di ayat 16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin ya adik-adik ya. Jadi Tuhan berjanji akan memberikan kita panjang umur. Kayak nenek-nenek ini nih, umurnya udah 116 si Oma ya. Masih sehat tuh, masih cantik. Wah, luar biasa. Siapa di sini yang mau panjang umurnya? Amin. Oke adik-adik ya. Jadi Tuhan berjanji dia akan berikan kita panjang umur, berikan kita keselamatan, perlindungan yang daripadanya. Amin adik-adik. Nah adik-adik, itu tadi ya yang kita telah pelajari firman tadi. Nah adik-adik, sekarang Kak Tio mau bertanya ya, adik-adik siapa di sini yang rindu untuk mengalami perlindungan dari Tuhan? Angkat tangannya. Oke, semua pasti rindu ya. Amin adik-adik ya. Nah adik-adik, mari kita lakukan ketiga hal tadi ya, supaya adik-adik mengalami perlindungan dari Tuhan. Apa itu tadi? Kita ulangi. Yang pertama adalah berlindung kepada Tuhan ya. Terus juga memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, berseru kepada Tuhan. Amin adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk selalu menjadikan Engkau tempat perlindungan kami. Tuhan, juga kami mau memiliki hati yang melekat kepadamu Tuhan. Tuhan, biar kami selalu berseru kepadamu dalam setiap hal yang kami hadapi. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus,
Kami mengangkat tangan kami, tanda kami rindu mengalami perlindungan dari Tuhan, sehingga kami tidak perlu merasa takut dan khawatir menghadapi apapun Tuhan. Ya Tuhan, kami akan selalu merasa aman di dalam Engkau, dan kami akan menjalani tahun 2022 ini dengan penuh kemenangan yang daripadamu, karena kami lebih daripada pemenang di hadapan Engkau, di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.